Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 13 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 14 Oktober 2021. Jadi ini bagian kedua ya. Totalnya ada 16 saham. Ini saya bahas yang 8 saham yang berikutnya ya. Analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini dan besok ya. Jadi waktu saya bahas ini jam sekarang 12.55 waktu Indonesia bagian barat ya. Sesi 1 break. Saya mulai langsung dengan Boga. Boga sudah saya bahas ya, mungkin sering saya sebutkan di analisa saham harian ya, kalau yang rajin nonton akhir-akhir ini ya. Jadi 1495 dia sudah berhasil breakout ke atas ya, bahkan dia berhasil breakout higher high dari 1505 sebelumnya ya. Jadi target price berikutnya masih tetap sama ya, 1535 dan 1565 itu untuk Boga ya, yang sudah punya ya. Selama dia bertahan di atas 1475 masih cukup bagus ya. Area buy on weakness, kalau yang mau tunggu, kalau nggak berani buy sekarang, kalau yang belum punya, kalau mau buy tunggu di area 1435. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1435, belinya itu jangan langsung turun dia beli, enggak ya. Tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 1435 buy ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1455 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Mau buy sekarang silahkan, tapi jangan terlalu banyak ya. Terus terang aja, buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 1475 dan 1455. Itu kalau yang mau buy sekarang. Nanti kalau mau tambah lagi, naik ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1535 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 1565, boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dia berhasil naik ke atas 1565 ya, maka target berikutnya ada kemungkinan masih bisa naik sampai area ini ya, 1670 ya, di atasnya lagi ya. Memang agak jauh, uptrendnya masih cukup bagus ya. Kita sih jangan takut ketinggian ya seperti itu ya. Memang naiknya sudah tinggi beberapa minggu yang lalu ya, sudah kurang lebih 2 mingguan lebih ya. Jadi kita jangan takut, kalau takut ya buy on weakness saja di 1435. Kalau dia masih turun di bawahnya 1435 ya tunggu di area sebelumnya ya. Buy on weakness di 1350. Ini yang sudah saya kotain ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, harusnya sudah mulai buy dari 1350, 1360 ya, 1380 dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya untuk average up dan juga pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Kalau misalnya belinya di atas ya stop loss, kalau misalnya belinya di bawah ya untuk pemasangan trailing stopnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Boga ya. Uptrendnya masih cukup bagus, belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya Unilever. Unilever memang saham yang masih strong downtrend ya. Walaupun ini mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar mulai awal Oktober kan sudah mulai uptrend. Iya, benar ya. Tapi dari Fibonacci retracement sebelumnya, ini saya belum ganti ya. Swing high-nya di sini dan swing low-nya di sini. Sebenarnya sih kalau menurut Fibonacci retracement, swing low-nya sudah harus diganti ke area bawah ya. Tapi saya nggak ganti-ganti dulu karena ini barusan aja dia naik ke atas 4710 ya. Jadi saya belum ganti. Kalau dia sudah naik lagi ke atas 5250 mungkin barusan saya ganti. Saya biasanya nggak ganti-ganti. Kenapa? Kalau saya turunkan ke bawah, nanti khawatirnya itu nanti ininya juga turun ya. Saya coba ya, ini saya lihatkan ya. Ini kalau misalnya saya turunkan ke bawah ya, ini ya. Jadi 38,2%-nya makin turun ya, seperti itu ya. Jadi semakin bias gitu ya. Padahal sebelumnya itu dia masih kondisi downtrend, dia belum berhasil rebound ya. Jadi kalau diturunkan terus, nanti ilustrasinya itu dia buy on weakness-nya safety level-nya tambah makin bawah ya. Jadi kita maunya sih agak safe ke atas ya. Jadi saya nggak geser-geser, masih tetap sama. Kalau di 4710 kan Fibonacci retracement 38,2% kan di sekitar area 6000 ya. Jadi kalau selama di bawah 6000 itu biasanya consideration-nya ya, pertimbangannya dia masih strong downtrend ya. Karena semua saham ya, kalau kita tarik Fibonacci retracement di jalur downtrend-nya, kalau dia belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% di jalur downtrend-nya, dia masih resiko turun ke bawah ya, seperti itu ya. Secara primary trend-nya memang downtrend, tapi di sini kan memang mulai uptrend ya. Jadi kalau buy pun jangan terlalu agresif ya, bertahap aja, jangan terlalu banyak. Yang perlu diperhatikan adalah 5075. Kalau dia berhasil naik ke atas 5075, mau tambah lagi silakan ya. Breakout ke atas 5075, ada peluang kemungkinan berikutnya di target area 5425. Kalau naik lagi berikutnya bisa sampai 6000 ya, bisa sampai Fibonacci retracement 38,2%. Jadi jangan salah paham ya, jangan nanti sebarkan ke orang lain bilang, oh Pak Suntan itu katanya ahli Fibonacci, tapi nggak ngerti itu cara tarik garisnya kok salah, swing low-nya di sini. Enggak ya, memang sengaja saya belum ganti ke bawah ini ya, karena dia masih strong downtrend ya. Jadi kalau saya geser juga percuma ya,
Seperti itu ya. Saya pakai acuan yang sebelumnya aja lah. Jadi anggap aja kalau dia belum berhasil naik ke atasnya ini ya, paling tidak ya 5425 dia masih cenderung resiko turun ke bawah. Ya nggak pasti turun nggak ya, ya nggak pasti ya. Nggak ada yang 100% pasti di pasar saham ya. Seperti itu ya. Kalau ada yang pasti 100% di pasar saham, harga bisa naik sesuai dengan keinginan kita ya. Ya semua orang sudah kaya raya ya. Kalau semua orang kaya raya nanti nggak ada yang kerja jadi buruh ya. Ya ekonominya nggak jalan ya. Terus terang aja seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya care. Jadi care ini sudah saya gambarkan sampai target Fibonacci extension 161,8% di 500 ya. Jadi lumayan sering sih care ya, walaupun nggak sesering akhir-akhir ini seperti Boga, NATO atau bank-bank yang lainnya ya, saham perbankan yang besar ya. Memang ya lumayan sering lah saya sebut carry-nya. Ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Setelah breakout ke atas 464 kan saya sudah sebutkan naik ke atas 480 tambah lagi ya. Berikutnya targetnya 500, 520 dan 540. Jadi uptrend-nya masih bagus. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh ya. Pasang stop loss-nya di 464 ya, atau pakai swing low-nya di sini 462. Jadi selama di atas 462 dia masih ada harapan kalau mau buy sekarang ya, tapi jangan terlalu banyak. Nanti naik ke atas 500 tambah lagi, naik ke atas 520 tambah lagi ya. Target berikutnya di 540. Untuk area buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 420 ya. Kalau dia berhasil koreksi kemudian berhasil rebound ya, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 430 tambah lagi, naik ke atas 440 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk care ya. Oke, berikutnya untuk INKP ya. INKP di sini memang uptrend-nya masih cukup bagus di sini ya. Kita lihat dari bawah dia sudah mulai naik. Ini dia testing area Fibonacci retracement 61,8%. Jadi peluangnya masih cukup bagus ya, naik ke atas 9.000 masih cukup bagus. Nanti kalau naik lagi ke atas 9.450 tambah lagi, naik lagi ke atas 9.700 boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Ini kurang lebih untuk INKP ya. Maaf kali ini saya ngomongnya agak cepat ya, karena ini saya lagi keburu waktu. Bentar lagi saya harus pergi ya untuk mengantarkan lembar jawaban ujian anak saya ya. Jadi agak cepat. Ini targetnya 10.250, berikutnya lagi di 11.400 ini ya, 62 ya. Ya 11.400-an lah kurang lebih ya untuk Fibonacci retracement 38,2%. Masih cukup bagus. Belinya bertahap aja. Kalau takut buy sekarang, buy on weakness di 8.075. Oke cukup. Berikutnya TCPI sudah pernah saya singgung bahas ya. Memang naiknya perlahan-lahan ya. Kadang-kadang sudah naik, dia turun koreksinya ekornya panjang ke atas ya. Suka banyak ekor panjang ke atas. Tapi saya sudah sebutkan kalau selama bertahan di atas 9.400 masih peluang naik ke atas 9925 ya. Nah ini dia pas hari ini 9925 menguji lagi ya. Kalau dia breakout, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan. Target berikutnya di 10.500. Kalau takut buy on weakness, takut tunggu koreksi ya, tunggu aja di 8950 atau di bawah sekalian 8125 ya. Artinya kalau dia rebound ke atas 8950 barusan kita buy. Kalau belum rebound jangan buy ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BBTN. Di sini kita lihat BBTN juga testing area Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas sini ya, 38,2%, maka target berikutnya sekitar 1.800 dan 2.000 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Yang sudah punya pasang trailing stop dan stop lossnya di 1570 dan 1525. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area 1450 ya. Jadi kalau koreksi tunggu rebound atau mantul ke atas 1450 buy ya. Naik lagi ke atas 1525 tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang silahkan ya. Lumayan bagus lah. Buy-nya bertahap aja. Pasang stop lossnya di 1570 dan 1525. Kalau dia naik ke atas 1660 tambah lagi, naik ke atas 1715 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk BBTN. Oke, cukup. Berikutnya untuk Tekim ya. Ini Tekim kita lihat dia berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini sudah saya tarik sebelumnya ya dari garis sini sampai sini. Belum saya ganti ke downtrendnya belum ya. Dia kalau sudah berhasil naik ke atas 8775, mau tambah lagi silakan ya. Jangan takut-takut. Yang penting ya jangan terlalu agresif ya, bertahap aja. Atau yang mau buy high sell higher tunggu naik ke atas 8775, naik ke atas 9475 tambah lagi, naik ke atas 10.025 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi masih peluang untuk naik lagi ya. Pasang stop lossnya di 8.025, maksimum di 7.400 lah, maksimum banget ya. Itu untuk Tekim ya. Oke, berikutnya AGRO. AGRO ini memang dia masih cenderung lesu turun ke bawah ya, walaupun di sini candle hijau ya. Seperti itu ya. Memang di sini area baru ini saya sudah sebutkan sebelumnya sekitar area 2000 ya, seperti itu ya. Jadi untuk AGRO dia sebenarnya sih mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 1900 ya.
Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Karena ini masih cenderungan jangka pendeknya downtrend ya. Di sini kita lihat ya. Setelah dia breakdown dari area yang saya kotak ini nih ya, ini kurang lebih sideways-nya ya. Sebelumnya dia berhasil bertahan, tapi dia gagal ya. Jadi 1900 itu stop loss-nya ya. Kalau turun di bawah 1900, jangan lupa untuk jual dulu ya. Lebih baik seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya. Sekian. Ini bagian kedua ya untuk analisa saham hari ini tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 14 Oktober 2021. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, silakan nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu like dan komen ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya.